Ibu, semoga menjadi jamaah pengajian yang terhormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam sama mungkin yang ditunggu ketika ini berlimpah nikmat dan barakah sampai kepada mau berjamaah di musalla Baitur Rahman. Ini alhamdulillah sekaligus untuk mewujudkan rasa syukur daripada keluarga besar Al-Rahmaniyah As-Sa'idiyah daripada almarhum ini Haji Abdul Ghani isi termasuk mentaksis musalla ini dan makin ini dalam bentuk pengembangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selaku para mumfikin, para musajjidin isi membiayai pembangunan ini yang diberikan balasan berlipat-lipat bagi dunia maupun akhirat, dan selamat panjang umur dengan berkatnya memberikan perhatian kepada agama Allah lewat pembangunan musalla Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan berdasarkan diberkati Pak. Bapak Ibu jamaah yang sangat saya hormati, Hasan Basri sampun membaca nanti bahasan beliau. Pertama, laulal abdalu lan hadamatil ardu walau salihuna la halakat talihuna laulal ulama'u dasaran nasu kal bahaimi walaula pertama Hasan Basri mengatakan seandainya indek nara para wali abdal, niscaya bumi ini akan hancur lebur. Si kedua, laulas salihun la halakatil salihun. Namun deknara dengan soleh pasti dan dengan binasa dengan isi jahat. Si kedua, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaim. Seandainya dengar ulama, niscaya manusia ini kena jadi marak misal binatang-binatang ternak. Si keempat, laulas sultanu la ahlaka ba'dun nasi ba'dun. Seandainya dinara pemerintah, dinara pemimpin di suatu negara, niscaya sebagian manusia akan membinasakan manusia yang lain. Kemudian isi kelima, laular riyahu lam tanati ma fil ardi. Seandainya dinara angin, niscaya gelap busuk, gelap bes selaku syarat di permukaan bumi. Kemudian isi keenam bahasa beliau, laulal hamqa lamun dinara dengan bodoh. Lamun dinara dengan bodoh. Seandainya lamun dinara dengan bodoh, bahasa daripada beliau, la fasadatil ardu, maka bumi ini akan rusak. Berarti dengan bodoh ini perlu darah. Jadi abdal niki Allah tingkatan daripada para wali.
tingkatan daripada para aulia. Tingkat aulia secara umum separat auliaul awam, aulia umum. Selaku umat Muhammad adalah aulia. Selaku umat Muhammad adalah wali, yang memiliki wali. Wali dalam artian umum. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Pada perhatian, mari kita Allah Ta'ala pada perhatian. Selaku wali bikin yang rasa takut, dia merasa duka cita. Yang perlu ini duka cita Bapak Ibu lantaran arak si sampun yang perlu alami berupa kegagalan daripada melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang perlu lantaran sakit, lantaran sengsara, lantaran banyak hal-hal fisik menyebabkan yang perlu merasa ditang dalam kehidupan ini, maka yang perlu jadi merasa sedih. Namun takut adalah terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan isi akan terjadi. Takut di makhluk. Takut di makhluk. Bapak Ibu, lamun tiang pelunggu coba sampun ketuan lek para petapa lek arah ini arah ini raden itu boy keras ini raden itu lamun dibilang mau kota lek sampun yang sakit lek yang biasa tiang ibu-ibu waktu masih sekolah waktu mondok kamu kelas 2 masih sakit, kelas 2 senaliyah masih sakit, kelas 2 aliyah masih sakit. Pokoknya farak-farakmu karena anak sakit doang. Sampun yang sakit lagi waktu nanti masih mondok kelas 2 aliyah. Mega boleh sakit. Ini raden doang maksudnya. Jadi lama rokok apa tidak nanti berat buat tidak gimana. Jadi di raden ini pikiran terpel ada terpel. Jadi setiap tahun terpel ini pasti ada minat kubur. Kubur ini adalah ibarat daripada ia mengubur keakuan, ia mengubur kemanusiaan, ia mengubur sifat manusia yang terlalu aku, selaku aku. Dia ini matanya terkubur karena ini masih sebut. Sampai tidak dari kubur di lawak surah syarat itu dekat kubur nunggal itu. Jadi hakikatnya kubur daripada sifat kemanusiaan seseraka, si angkuh, selalu egois. Si kedua adalah antik, tidak takut di makhluk, tidak takut di makhluk. Karena ia pun takut di waktu itu. Segala-galanya impong sekolah malah berdunia. Segala-galanya isi limpan malah berkelabang. Segala-galanya isi nabi, isi ledu malah berkeleo. Awak kadang-kadang kelimpun si urat. Nah, di sekolah sini ketakutin. Ini adalah lamuah rasa takut terhadap makhluk sehingga Allah Ta'ala doang takut. Termasuk al-Maqbulah Hadi Abdul Hamid Nikilan Timur Ketua tiang yang warna kapal masih sila kalau dapat al-Mahrum itu. Terus dia dari tahu dia makan tahu untuk mana. Dan dapat makan Arab macam dua nyolak dengan tembok makan itu. Tembok makan yang nyolak. Ternyata dikira keris berpasangan, keris Nina, keris Mama. Jadi ia si berwayang merangkan macam ini, bulu macam ini. Memang takut. Jadi banyak penetapan almarhum Abdul Hamid
Niki maksudnya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap makhluk, sehingga fokus takut terhadap Allah dan luar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Khauf memang agak berbeda dari kata takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan sifat iman. Kemudian kanu takut bertakwa. Berarti dalam takwa dia menjadi alam gawabah. Pasti takut kepada Allah maksudnya. Walaupun dia betul takwa ini berarti memelihara diri. Memelihara diri daripada kesengsaraan dunia, budaya dunia. Memelihara diri daripada kesengsaraan akhirat, budaya agama. Misalnya yang dulu takut kehujanan, baru payung. Yang dulu takut kepanasan, baru kipas angin para teman ini. Baru payung masih. Yang jatuh takut kelaparan, jauh tete. Ya, turun firman Allah berkaitan dengan masalah ibadah. Watadawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa fattaqun ya ulil albab. Pada jauh selalu saya rasa bagus-bagus selalu adalah isi bau melihara kita. Karena lalu musafir di Mekah. Karena sebab turun ayat ini adalah kebiasaan masyarakat Yaman. Isi Nabi berangkat dengan Yaman menuju Mekah untuk berhaji tanpa jauh selalu. Akhirnya Nabi kallan ala nas ini jadi beban batur, jadi bandaran batur. Akhirnya kesuruhlah dengan ayat ini tidak Rasulullah masih hidup pada jauh selalu dan secukupnya. Bila perlu Bapak Ibu mudah-mudahan yang kita di pada Mekah, baik berhaji maupun umrah, duit gue wajah selalu. Bila perlu adik mau bersedekah di Mekah Madinah, Bapak Ibu. Nabi sebab sebiji kurma yang perlu sedekah di Mekah, pada merampal 100.000 biji kurma di Indonesia. Sebiji kurma yang perlu sedekah di Madinah, maka pada merampal 100.000 yang perlu sedekah kurma di Indonesia. Nipis wayang pelipat gandaan pahalanya. Maka santunan yang pokok jauh kalau orang-orang dari kenangan pun sudah mau baik ada lebih yang mencari kelaparan. Dan kalau beda deh itu tahu kan, datang yang rakyat kita enak doang. Mau tidak mau kan jadi asik. Dan itu para kalam alam tidak menjadi beban daripada manusia sewaktu dalam Mekah Madinah nikah adik yang kemudian selalu. Jadi maka takut memang merupakan alam bergawabah takut pada Allah. Namun khauf maka takut kepada hal-hal yang akan terjadi, baik si berupa makhluk di dunia ini ataupun takut kepada Allah. Lamun dengan si beriman dan bertakwa ini pasti dia takut terhadap makhluk, hanya takut kepada Allah. Pada orang kasihan nanti dia bicara masalah ulama saja sampai yang kasihan itu. Jadi berbeda cara yang turun untuk jadi abdal. Abu Lais mengatakan nantinya, Abu Lais salatun man kunna fihi fayakunu abdala. Ada telu macam. Saya lengkap diberikan sepuluh macam ini. Ia wajib abdal, Nah ini Bapak Ibu, pertama adalah ar-ridha bil qada. Ridha terhadap qada Allah Taala. Si kedua adalah as-sabru 'alal bala. Sabar di saat yang buruk mendapatkan bala. Kemudian isi kedua adalah asyukru 'alal nikmat, bersyukur atas nikmat. Karena memang wanita redha ini tidak terkira Bapak Ibu seringkali kadang-kadang yang perlu salah menempatkan kalimat redha. Misalnya meninggal keluarga yang perlu redha kuah
nyerah dia jadi tapi kan reda ini dalam menerima kadar-kadar Allah Ta'ala terjadi bagi aku niki reda menerima sabar dalam menghadapi niki sabar dalam menghadapi syukur dalam menikmati niki syukur dalam menikmati ikhlas dalam memberi ikhlas kajiwah nyerah ia tiba perlu dikaji Allah dan ini cocok reda kajinya lain dia cocok reda kaji nerima kadar-kadar perlu dikaji Allah atas peninggalan Allah itu reda sabar ini Bapak Ibu perlu macam tingkatan pertama sabar atas menghadapi bala ujian fitnah. Lalu yang perlu sabar atas bala, bahasa daripada Umar bin Khattab, kalau mengatus sinar maut yang tunggu. Lalu yang perlu sabar dalam melaksanakan kebagusan, niki 600, misalnya gentian perlu berangkat lalu ngaji, nanti niki arah cobaan-cobaan, nyebabkan yang perlu niki adalah keparadin sabar dalam menghadapi halangan sigen halangi tiap tubuh dari kebagusan niki sabar dalam menghadapi halangan rintangan kemudian sabar dalam menghadapi godaan si goda yang tunggu melakukan pegawaian si terlarang niki paradin sabar. Jadi dalam sabar dalam menghadapi rintangan si merintangi yang tua kebagusan maut yang tunggu 600 sinar baca Umar bin Khattab. Lalu yang tunggu sabar dalam menghadapi godaan ini paling berat Bapak Ibu, paling berat godaan ini paling berat terutama sekali godaan mina terhadap mama terhadap mina. Kadang-kadang para santri dalam situ dan kemudian ingin tahu ini nanti selalu berdoa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil lisan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil lisan. Dia kaji dicari menjeluk kaji ini kemarin terlindungi daripada godaan dengan ini. Godaan isi dan negatifnya dari pengadilan pelas. Ini paling berat sampai Yusuf sendiri mengatakan inna kaidakunna azim. Tipu daya di pada kemudian sangat berat. Wa inna kaida syaitan kana da'ifa. Justru godaan syaitan ini sangat lemah. Godaan mina kadang-kadang mina gunayan si setan. Setan memuahkan tidak mau goda manusia dengan cara langsung maka dengan mina gunayan. Untuk goda dengan mina mau gunayan. Nikilah ya karena setan dia dalam tiap perlu sabar dalam menghadapi godaan ini siwaratus mau yang bersinar. Kemudian syukur ini nanti syukur dalam menerima, syukur dalam menikmati nikmat nanti. Pertama nikmatul ijab, nikmat yang perlu kearaan Allah Ta'ala dari manusia. Si kedua adalah nikmatul imdad yang perlu kesempatan hidup dalam waktu cukup monik. Si ketiga adalah nikmatul iman, bersyukur terhadap nikmat iman. Si keempat adalah syukur terhadap cinta terhadap kebagusan, senang terhadap kebagusan. Kemudian si kelima adalah syukur terhadap yang perlu dicari, benci terhadap kemaksiatan dan kekafiran. Ini kita yang bersyukur Bapak Ibu. Kadang-kadang nasma'ati waktu terbodoh aja, alhamdulillah bersyukur Prabu. Ngomong selainnya jadi Bapak yang bersyukur. Dan inilah dia si termasuk akan jadi abdal. Jadi Bapak Ibu, bahasan daripada Hasan Basri
Abdal ni kan justru tahun dari Syam 2000 lek Baghdad berolas lek waktu zaman hidupnya Hasan Basri. Apakah ini terbatas hanya lek Syam di Baghdad doang? Karena Abdal ini pasti setiap waktu bilang jelas sampai hari kiamat duitnya petang desa doang. Jadi merupakan tiketan daripada wali tiketan si ketelu. Karena tiketan si paling paling rendah daripada Auliaul Khawas ini adalah wali ujabah sementara ini. Wali ujabah ini 300 duitnya. 300. Lalu dia nak mau diri. Kemudian wali ahyar itu pasti 75. Kemudian si ketemu barulah wali abdal. Wali abdal itu pasti petanda seruan duit. Abdal. Nah, di atas wali abdal itu Bapak Ibu, para wali autat itu pacak. Pasti 4 duit itu. Di timur kalau sikit, barat kalau sikit, lautan sikit, dan sikit. Ini adalah autat. Kemudian di atas autat ini ada para wali kutub. Wali kutub ini 2. Kutub timur, kutub barat. Kutub utara, kutub selatan, ialah termasuk dalam kutub utara bergabung ke kutub barat, kutub selatan bergabung ke kutub timur. Nah, di atas wali kutub ni Arab Paramin Gaus. Nah, ini tak sakit oleh Bapak Ibu. Di Arab naunya masih. Dia sendiri pada dia tahu diri dia jadi wali Allah. Ada orang kiri perlu nak uslah mana-mana dulu ada kebaruan jadi wali. Ya Allah. Mula ada. Di dalam naunya Bapak Ibu, karena bahasa dari para ulama tasawuf, ma'rifatullahi ashalu min ma'rifatil awliya. Mengetahui Allah Ta'ala ini lebih gampang daripada mengetahui wali. Tapi sebab Bapak Ibu, saya nak orang menepungkan seolah Ta'ala wali-walinya, niscaya yang tumbuh sebagai umat akan kesulitan. Mungkin saya nak lakukan dalam pemikiran terlalu takut yang tumbuh dengan si tanggap jadi wali. Boleh jadi kadang-kadang pemungkitan kewalian daripada seorang yang tumbuh justru akan syirik, menyekutukan Allah dan wali ini yang jadi penghitan. Dan penghitan Bapak Ibu, si para wali khawas ini tidak bila si gaus misalnya kutub dan sebagainya. Jadi penghitan. Tidak yang tumbuh menyekutukan Allah kepada wali ini. Saya tahu siapa yang memiliki para wali doang. Wali khawas, lalu wali Allah ya, mahu itu. Umat Muhammad selaku dari wali Allah. Kemudian si kedua Bapak Ibu, memang banyak para ulama mengatakan saya mewiridkan 4 kali Allah maghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasbir umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qarib an umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bilang dulu 4 kali sebelum subuh, antara salat qabliyah subuh dan salat subuh. Bilang subuh artikan maka ia termasuk pada waktu predikat memalakkan abdal. Masa daripada para ulama. Lalu baca ini antara qabliyah subuh dan salat subuh 4 kali. Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasbir ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 kali. Abdal. Nah, si kedua Bapak Ibu pasal daripada Hasan Basri. Laula salihuna la halakat salihun. Namun diarah dengan soleh, niscaya akan hancur binasa dengan jahat. Akan hancur. Karena nanti Bapak Ibu sekit dengan soleh akan dapat menangkal itu hulu tempat maksiat. Sekit dengan soleh.
itu 10 tempat maksiat akan ditangkal. Niki tersebut dalam kitab Al-Usbuliyah Ma'adidah tersebut. Sehingga keberadaan daripada dengan saleh niki adalah sangat Nabi bermanfaat dalam kehidupan umat manusia. Nabi sebab saya ingat sudah Allah Ta'ala ingin mengazab dengan jahat kita si saleh itu. Keberadaan dengan saleh, si Islam biasa beristighfar Bapak Ibu, maka akan menjadi azimah penangkal daripada azab Allah Ta'ala. Karena saudara Allah ini merangi lan nu'adzibal qauma wa anta fihim wa lan nu'adzibal qauma wa hum mustaghfirun. Aku diberi azab suatu kaum selama berarah antia pada, kemudian diberi azab suatu kaum selalu beristighfar. Oleh sebab itu banyak-banyak beristighfar. Keberadaan dengan saleh para ahli ulama adalah merupakan rasul anbiya. Marantan para rasul, para nabi yang lulus selama nabi yang hidup di luar azab Allah Ta'ala. Setelah nabi yang lulus, maka telanjutkanlah tugasnya para ahli ulama. Nah ya, kita berbahasa laulal ulama'u la saran nasu kalbahaim. Namun dengan ulama niscaya manusia ini germarak bila pemeliharaan Bapak Ibu. Dia baca daripada bahasa ini. Maka binatang peliharaan. Dan sebab saya tidak tahu binati. Kalau dia tahu binati, mundur binatang terjero, kesakit ini hidungnya, kepiak, keayuga, tergalak, terborok, jadi hewan korban. Dia tidak tahu. Dan yang paling bahaya Bapak Ibu, apabila manusia itu didampingi si ulama atau jauh daripada ulama, niscaya guna lebih parah, lebih hebat daripada binatang-binatang buas. Karena sifat subuhiyah manusia ini akan menonjol. Sifat subuhiyah ini sifat binatang buas. Niscaya dia kenal si Ina, si Ama, anak jarinya di sansara, seluruh jarinya di sansara. Lalu makin ini Bapak Ibu para ulama sedang diuji. Arak sopok dengan sopok tokoh begitu. Nah pilihnya bahwa dengan artinya ulama di Indonesia, lalu menulen ulama memberi manfaat Indonesia, berkulit dari bobrok moral di Indonesia. Ini salah besar Bapak Ibu. Dompet ya merantan menghina Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di waktu masih hidup anak saya sendiri ingkar dia Abu Lahab, Abu Jahal. Banyak tokoh-tokoh Mekah isi ingkar kepada Rasulullah. Berarti dia manfaatnya seolah-olah Rasulullah SAW berbagian diri Rasul. Nah, setelah Nabi Sijari warisnya adalah al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris Nabi. Namun para ulama ini tidak bermanfaat, berarti sia-sia Allah Ta'ala dengan ulama. Padahal indama yakhsyallaha min ibadi al-ulama, hanya saja si takut kepada Allah Ta'ala daripada hamba Allah adalah ulama. Ulama. Nabi ulama ini, ulama adalah merupakan jamak taksir daripada alim. Nabi alim ini man amila bi ilmihi, dengan si mengamalkan ilmu ya Bapak Ibu. Lalu nanti ada artinya adalah dengan si mengamalkan ilmu, baik ulama pimpinan maupun ulama mengamalkan ilmu, niki adalah ya para ulama. Di kedua, bukti daripada ia mengamalkan ilmu adalah bukti daripada takwa, khasyah. Nah inilah ya bedanya khasyah dengan khauf dan takwa.
Khasyah ini berarti ia membuktikan dirinya sebagai hamba Allah, isi takut kepada Allah dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik berbuat langsung kepada Allah atau berbuat kepada makhluk Allah. Sehingga para ulama ini Bapak Ibu selaku makhluk hargainya, selaku makhluk cintainya. Tidak narak makhluk jadi cintai si ulama sampai kepada kuman-kuman pun. Namun yang perlu dengar misalnya dengan pak-pak yang perlu menghargai gedung kayu, dia menebang kayu secara sembarangan, menghargai tanah, dia menyedak tanah secara sembarangan, menghargai air, dia mencemari air, menghargai api, dia menyedak api, menghargai segala macam lingkungan itu. Karena ulama ini adalah jadi amanat dari Allah. Ia mengembang amanah Allah untuk menyampaikan risalah siwalisan kepada si Nabi Rasul, karena ulama ini warasatul anbiya. Untuk dari ulama ini Bapak Ibu dengan ya si kebanyakan ulama ini kan karena ini warasatul anbiya mungkin pada keuji para Nabi Rasul sebelum menjadi Nabi Rasul, malah mungkin teruji calon-calon ulama. Mulai dengan pondok, dengan berbagai macam pengorbanan pondok ini. Si biasa dokter paling mewah, makanan mewah, kemajuan sina amalnya, lalu di pondok ada. Dinara tinggal di kasur empuk, kadang-kadang pun dia beralaskan kipas, begalang pun kadang-kadang di goyong dengan kipas angin dan tidak diasih. Dengan berbagai macam kesengsaraan, mandi kadang-kadang dan lagi berapa tempat Bapak Ibu si rarang air. Nah ini sudah teruji calon ulama, malah teruji calon para Nabi Rasul. Dengan jadi ulama, sampunan yang keluar anggap para ulama ini senang bahagia. Lalu ujian kadang-kadang jauh lebih hebat daripada sendirian dari ulama. Fitnahnya saling duit, makanya dia salah satu ahli tafsir ulama tafsir nantinya di dalam perkataan indama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Nah ini kita dengar yang salah satu ulama Mesir di waktunya menghadiri majelis takdim di fadilati Syekh Ahmad Abdul Baqis Al-Qahtani. Nafinya innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jadi kalimat Allah jadi pakai, dia jadi maf'ul qadam. Kemudian al-ulama jadi maf'ul. Lamun sudah dalam Al-Quran sudah yang benar innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Kalimat Allah jadi maf'ul qadam. Kalimat al-ulama menjadi fa'il muakhar. Nanti tidak sebaliknya. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. La mu'minna artinya yakhshani dalam arti takut. Nabi sengaja sebelum itu innama yukrimullahu al-ulama. Hanya saja yang Allah muliakan. Yakhshani bermakna yukrimu. Dari akrama yukrimu. Indama yukrimullahu al-ulama. Hanya saja yang dimuliakan oleh Allah al-ulama. Lamun ulama sampai ke pemulia, Bapak Ibu, murid-murid ulama pun akan ke pemulia. Saya nanti era dari kiamat. Dari kiamat. Di waktu paslon kitab sekarang ini, yaitu merupakan kitab pemisahan. Allah mendirikan kursi-kursi daripada sinar. Dan kursi ini Bapak Ibu, dia pada ratanya, dia pada gagas. Arasi sedang gagasnya seperti hal arasi gagas jadi tergantung daripada ulama simpe genma polinia. Satu hal nanti kursi-kursi terbuat dari kayu ini para ulama ini kita kelihatan. Aina al-ulama,
ijlisu fi karasikum. Para ahli ulama, pada tongkol kursi-kursi syariah kepada, maka dengan seketika Bapak Ibu para ulama di tongkol kursi sinar. Ada suruh Nabi suruh ibahatu kalamidakum walau kanu fi hufratin zulmatin. Perintah murid-muridnya pada sekalipun di dalam lokat di sana petang kau kita, seandainya Bapak Ibu ngarap Durang niki arah nangkok niki arah sumur, dalam sumur niki arah manik lubang-lubang kecil. Kalau arah murid-murid daripada ulama niki seluruh kita. Lalu dengan murid sama murid ulama niki berarti dengan milik sama surga. Nak mandi ada dalam surga, namun dengan baik kumpulan para murid-muridnya. Karena nanti dan itulah terbukti. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yukrimullahu min ibadihi al-ulama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuliakan ulama dari kalangan hambanya. Jadi mungkin kalau sampai pada ini Bapak Ibu, maka innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama dulu. Anti kita kemuliaan ulama ini karena kita takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah Ta'ala. Yang dia mendapatkan ikram daripada Allah Ta'ala. Nabi bahasa daripada ulama Bapak Ibu. Nabi ini man ja'a fi halqatil ulama'i wa yatasa'adu an ma'i maqalati. Saya datang di halaqah ulama, terus ada kesulitan untuk memahami ucapan daripada ulama itu. Akramahullah bisarti karamatin. Dengan semacam ini kemuliaan dengan pintu macam kemuliaan. Maksud kemarin itu Bapak Ibu misal misalnya hari suatu pengajian, lalu kita mau ngerti, kita mau ngerti. Asal tadi doang di tempat itu lalu kita ngerti. Saya jangan membahas Nabi bahas. Ngebahas nahu syarat balaghah ma'ani bayan badi mantik arut ilaqat, kemudian taslim i'lam. Dia bahasnya yang perlu hadir di tempat kita. Gue yang kita paham makna i'lam, gue yang kita paham makna takrir, gue yang kita paham makna takdir. Dia paham karena semua dan ilmu alam. Walaupun orang ini Bapak Ibu kadang yang perlu hadir secara ulama, dan sudah Allah Ta'ala memuliakan yang perlu yang itu macam kemuliaan. Pertama Nabi-Nya yadkhulu fi maghfiratin minallahi lil malaikati. Artinya dia terma di dalam istighfar malaikat. Si kedua yuhsabu minal ma'asi. Artinya ia baru terhalang daripada perbuatan maksiat. Karena dengan yang hadir orang ini berarti kan yang menghindar daripada perbuatan maksiat dengan yang hadir di tempat pengajian itu. Kemudian si ketemu Nabi, sahalallahu lahu tariqal jannah. Allah mempermudah tiba dengan si hadir ini untuk sampai di surga. Padahal tidak paham sama sekali. Si keempat Nabi Bapak Ibu, ampa Allah umrahu. Allah menjamin umurnya sangat-sangat bermanfaat dengan hadirnya. Karena keberkatan hadir ini Bapak Ibu bermanfaat umurnya baik bagi diri Mesa, bagi keluarga atau masyarakat. Keberkatan ini dia luarnya. Namun nara batu kesusahan karena mati yang perlu hadir. Mana-mana kalau dengan dia kalau bata, kalau dengan sinyal Nabi kain putih, kalau waktu dengan meninggal dunia, niki adalah mata si keempat. Kemudian si kelima Nabi, ahabballahu alaihi hubban jamma. Allah Ta'ala berbicara dia mencintai dia dengan cinta sebulan-bulan. Si keenam Bapak Ibu, kekeramatan seperti Karim Sallallahu Ta'ala dengan si hadir di tempat pengajian walaupun tidak paham sama sekali, dia kesulitan. Si keenam Nabi Karim Sallallahu Ta'ala
ja'alallahu min ba'di dzurriyyatihi sholihan. Jemaah anak doang, anak jadinya dicari jadi anak sesaleh. Keturunan lamun dia anaknya wain, lamun dia wainnya mungkin balon, lamun dia balon anak doang mungkin bahkan mereka praktek jadi anak saleh. Berkat nasihat terus dari istiqomah dan pengajian. Kemudian seperti itu Nabi Muhammad itu dengan berkatnya tetap hadir pengajian, haramallahu jasadahu anil niran. Kebicaraan haram kulit dan kelentor siapin neraka dengan berkatnya si hadir tempat pengajian ini. Padahal tidak paham sama sekali. Mungkin gue juga tahu baca kitab, juga tahu nulis, sekedar hadir doang. Yang kedua sesuatu ulama tasa'aba indah talabi al-ilman faya sabilun ila Allah. Jadi saya merasa kesulitan untuk memahami Nabi dengan pengajian sangat kesulitan dia, maka ialah sebagai sebabnya untuk jelas sampai di Allah Ta'ala. Maka boleh jadi Bapak Ibu datang dengan alim misalnya dia ngaji, rajin ngaji, saya rajin ngaji, ya babaknya ini adalah usul di Allah sampai di Allah. Nikilah itu kekeramatan bagi dengan isi datang ke pengajian walaupun sangat kesulitan untuk memahami dari si ucapan. Nah kemudian Bapak Ibu yang perlu gelap nih. Laula sultanu lahlaka ba'dun nasi ba'dan. Lamun di dalam pemerintah niscaya sebagian manusia akan menghancurkan manusia selain. Justru karena arah pemerintah, arah presiden, arah Jakarta, arah gubernur, arah bupati, arah camat, pada desa, arah klien, arah kepala lingkungan, wali kota, arah ketua RT, ketua RW, niki terpelihara yang turun. Karena nanti dengan cara nikilah Allah membuktikan firman-Nya laula dafurullahu an-nasa ba'dahu bi ba'din dapat saja. Lamun Allah Ta'ala dengan mencegah manusia, isi manusia niscaya akan sehingga bumi ini. Namun di arah manusia sih keterusan untuk mencegah. Makanya sebab Bapak Ibu dalam negara yang tunggu aparat ketahanan nasional. Namun aparat ketahanan nasional ini adalah TNI, TNI AU, TNI AD, TNI AL, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, bikin ketahanan nasional, aparat ketahanan nasional untuk nanti untuk mencegah terjadinya berbagai macam kemungkinan gangguan keamanan di udara, di laut dan darat. Nah, ada perlawanan polisi kepada aparat keamanan nasional. Aparat keamanan nasional. Karena nanti Bapak Ibu, polisi tidak berperan. Jadi si amanannya adalah masyarakat. Niki karena ia arah pemerintah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kadang-kadang yang berita ini sangat garisnya temuli si rakyat. Gara-gara rakyat memang memegang kekuasaan tertinggi, kedaulatan rakyat ini paling tinggi. Maka rakyat memang kan untuk nanti untuk nyalahkan pemerintah, lalu caranya harus betul-betul beriak etika. Artinya bau pemerintah ini menjalankan tugas dengan adil, terawasi si rakyat. Dalam pengawasan rakyat ini pemerintah memang karena hormat rakyat. Maka yang terus melihat hormat pemerintah berarti saling hormati. Jadi nanti status yang hidup di sebuah negara sih, nanti negara sisa Bapak Ibu tetap yang perlu berkewajiban saling menghormati rakyat, wajib hormat terhadap pemerintah pun wajib hormat terhadap rakyat. Kemudian sak kelima adalah laulal riyahu lam tanati ma fil ardi. Seandainya dinara angin Bapak Ibu selaku syarat ibu ini dikerjibes. Air lamun dinara angin, air segara tidak berlombang, air segara itu. Dengan sebab berlombang air segara tidak bes.
Air danau misalnya segala anak sekali, lalu di dalam angin begini terjadi gelombang. Dam-dam niki, lalu di dalam angin air dam begini bergelombang, lalu dia bergelombang maka pas air niki mampu. Coba mau saling indah, lain sama lain arah kolahan kan, kolahan niki kadang-kadang jarang kalau air, lalu dia bilang jarang kalau air enak, jarang kena si angin, gelap mampu, hijau airnya ada. Mampu, paling kamunya karena dia kena si angin, karena ya dalam akhirnya kan pinggir-pinggirnya ini arah tanggul, arah nanti pulukan, sini bapak dia mau kamani, jadi bapaknya jadi bes. Kemudian banyak hal-hal isi akan terjadi pembusukan lalu di arah angin. Nikilah mana daripada laulah yahu lantan mafil ardi jami'an. Saat di arah angin niscaya akan berbusuklah selaku saleh bumi. Nah, terakhir Bapak Ibu, laulah kantor, namun dinara dengan idiot, namun dinara dengan tabir. Nikit. Tanpa sadar timnas, manusia akan sehingga masih, namun dinara dengan isi idiot itu. Boleh jadi Bapak Ibu dan idiot itu kasih Allah. Coba kalau sembilan idiot itu. Dia kemudian pemilik, karena dia tahu dia kemudian akal. Nabi tidak milik ini tidak tahu. Yang paling kembar sedunia ini. Ya pada luar-luarnya, cuma mungkin boleh jadi kulitnya berbeda. Ya pada potongan kembar sedunia ke arah-arah, ya pada boleh. Dengan Amerika, idiot masuk Amerika, dengan Australia, Sumatera, dan pada masyarakat Indonesia. Yang paling kembar sedunia. Ini termasuk al-Hamqab. Dengan isi seda kebicaraan akal Allah dengan berdan syukur dan bersyukur tidak dapat yang seda syarat isi minuman keras obat-obatan yang termasuk dalam hal ini. Maka kemudian Bapak Ibu saya lamun yang dulu hikmah daripada dengan si idiot ini adalah jadi ujian keluarga ini. Sehingga keluarga itu betul sabar merawat dia. Nabi lagi lalu Arab ini kan nanti ini sekolah luar biasa dengan autis ini sih mengalami nanti artinya kejadian isi berbeda dari yang dulu. Karena ini penyandang tapi disabilitas. Jadi dengan isi sekolah di luar biasa ini, lalu sekedar lalu cacat di dalam iman, di dalam naik, di dalam perempuan, di dalam pentok, lalu normal pikirannya jelas. Nih isi kadang-kadang Bapak Ibu tahu umbi bah, sampai lalu bau terdidik, bau terlatih. Jadi dengan isi bermanfaat. Kadang-kadang lalu jadi dua nomor idiot. Lalu kadang-kadang kecerdasan luar biasa dijamin selalu. Berarti setiap kekurangan pasti ada kelebihan dijamin mereka. Nah inilah Bapak Ibu menempatkan si Basair yang dulu si Hasan Basri dari si pertama adalah lamun dinara abdal niscaya seda memiliki. Si kedua lamun dinara dengan saleh niscaya dengan jahat-jahat pun akan jadi seda, jadi hancur binasa. Kemudian kalau di dalam ulama maka manusia akan jadi malah hewan ternak. Kemudian si keempat lalu di dalam pimpinan dalam sebuah negara niscaya manusia akan saling mati. Sopok dan keseringan saling mati. Kemudian si kelima, saat di negara angin, maka selaku sarai permukaan bumi ini jadi besi. Si keenam, lamun negara dengan idiot dengan kebir, niscaya manusia ini pun akan jadi sihir. Jadi inilah peringatan daripada asal bahasa Pak yang tahu Bapak Ibu, lamun malaikat selaku tipe manusia wajib yang menghargai, wajib yang menghormati. Karena di sini Allah sendiri mengatakan laqad karramna bani Adam. Aku pemulia selaku manusia. Mungkin keadaan Bapak Ibu sampunan yang dulu merasa diri lebih hebat
lebih bagus, lebih benar daripada si lainnya. Wajib yang kau menghargai, bersifat husnuzon kepada semua manusia untuk keadaan. Karena nanti boleh jadi yang kelompok suuzon, maka setahu yang suuzon itu boleh jadi terbalik sama keadaan. Dia lebih hebat daripada yang kelompok, lalu yang kelompok dari dengan isi kerdil. Misal yang kelompok dari dengan taat beribadah, rajin ke masjid, rajin ngaji, duit ilmu. Ada yang kelompok hina dengan sedikit rajin ke masjid, yang kelompok hina dengan si anak terbodoh, yang kelompok hina dia dengan si anak terburhaka. Boleh jadi saat ini kesombongan yang kelompok Bapak Ibu lebih menonjol sementara dengan sebab yang kelompok menghina dia merasa sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan demikian lunas Allah taala atau Allah taala akan mengangkat derajat yang kelompok teriak, yang kelompok kejaksaan. Oleh sebab itu lebih bagus yang kelompok bersifat husnuzon kepada selaku manusia bahkan selaku makhluk. Dan inilah kajian kelompok memiliki Bapak Ibu, karena arah agenda-agenda lain di pelaksanaan memiliki. Mudah-mudahan kita ini sukses di Allah Subhanahu wa taala tanpa halangan rintangan, kemudian tercapai hajat dan keperluan yang secara umum, perjauhan yang berbagai macam fitnah dan bala di malam semalam ini dan malam seterusnya. Diberkati